Jika sebelumnya kita belajar tentang pencampuran bahan kering, sekarang kita akan belajar untuk bahan semi basah dan basah. Ada perbedaannya tentu. Untuk itu, mari kita pelajari dengan sesama proses pencampuran bahan semi basah dan basah berikut ini. Dalam tahap persiapan, dalam proses pencampuran, ada 5 langkah besar yang harus kita lakukan agar mencapai hasil pekerjaan yang optimal. Di antaranya formula, mengidentifikasikan dan menghitung kebutuhan bahan, mengecek bahan, menyortir atau membersihkan bahan, dan menimbang bahan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Formula. Formula atau resep atau komposisi adalah ketentuan tentang jenis dan jumlah dari beberapa bahan yang dibuat campuran atau produk. Jumlah bahan biasanya dinyatakan dalam satuan persen, satuan berat, kilogram, gram, dan sebagainya, dan satuan volume, galon, liter, mililiter, dan sebagainya. 2. Mengidentifikasikan dan menghitung kebutuhan bahan. Kebutuhan bahan-bahan baku atau ingredient maupun bahan tambahan atau additif dapat diidentifikasikan atau diketahui dari resep atau formula campuran yang akan dibuat. Jumlah bahan yang dibutuhkan disesuaikan dengan resep atau formula dan banyaknya produk campuran yang akan dibuat. 3. Mengecek bahan. Spesifikasi bahan yang akan dicampur disesuaikan dengan persyaratan produksi yang diminta. Bahan yang spesifikasinya menyimpang dicatat dan diberi label. Demikian juga dengan bahan yang memenuhi syarat. 4. Menyortir atau membersihkan dan bahan. Bahan-bahan dasar dibersihkan sesuai dengan prosedur pembersihan yang ditetapkan dan disortasi sesuai dengan spesifikasi bahan yang disyaratkan. Bahan-bahan yang sudah disortasi atau dibersihkan ditempatkan dalam wadah yang ditentukan dan diberi label yang jelas. 5. Menimbang bahan. Timbangan harus diketahui kapasitas maksimum dan minimumnya. Penimbangan bahan tidak boleh melebihi batas kemampuan timbangan. Jumlah bahan yang ditimbang harus disesuaikan dengan resep atau formula dan kapasitas minimum atau maksimum alat pencampur. 1. Tangki dengan pengaduk atau agitator. Tangki yang dilengkapi dengan pengaduk biasanya digunakan untuk mencampur bahan yang terlalut, baik cair-cair maupun padat cair. Bahan cair yang biasanya berjumlah lebih banyak dimasukkan terlebih dulu dalam tangki, kemudian pengadukan dijalankan. Setelah bahan cair tadi berputar atau teraduk, baru dimasukkan bahan yang akan dicampurkan. Pengadukan diteruskan sampai semua bahan tercampur rata atau larut sempurna. Untuk mencampur cairan, propeller mixer adalah jenis alat yang paling umum digunakan dan paling baik hasilnya. Alat ini terdiri dari tangki-tangki silinder yang dilengkapi dengan propeller atau blades beserta motor pemutar. Bentuk pengaduk didesain sedemikian rupa sehingga proses pencampuran dapat berlangsung cepat dan menghasilkan campuran yang rata. Posisi agitator dalam tangki dan arah aliran cairan. Pada jenis alat pencampuran ini, diusahakan untuk menghindari aliran monoton yang berputar melingkari dinding tangki karena dapat memperlambat proses pencampuran. Untuk itu, kadang-kadang letak pengadukan harus diputar sedikit sehingga tidak persis simetri terhadap dinding tangki. Penambahan sekat-sekat atau baffles pada dinding tangki juga dapat menciptakan pengaruh pengadukan namun menimbulkan masalah karena sulit membersihkannya. 2. Hand mixer digunakan untuk mencampur bahan cair dengan bahan padat yang dapat larut atau yang tidak dapat larut. Padatan yang dicampur dapat berbentuk tepung atau butiran-butiran yang halus. Prinsip pencampurannya adalah penghancuran, pendispersian, dan pengadukan. Mula-mula bahan cair diaduk dengan hand mixer di dalam suatu wadah, kemudian padatan atau tepung ditambahkan. Pengaduk yang bentuknya pipih akan menghancurkan gumpalan-gumpalan tepung, kemudian dengan putarannya yang cepat,
tepung tersebut disebarkan ke dalam cairan. Hand mixer juga dapat digunakan untuk mencampur minyak dengan air, misalnya pada pembuatan mayones. 3. Homogenizer. Homogenizer biasanya digunakan untuk mencampur bahan cair dengan cair yang tidak saling melarutkan, misalnya minyak dengan air. Homogenizer menghancurkan bagian yang tidak terlarut atau minyak menjadi partikel-partikel yang sangat halus dan kemudian mendispersikannya dengan kecepatan tinggi ke seluruh bagian cairan yang lain atau air. Jumlah minyak atau lemak biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan air, misalnya pada pembuatan salad dressing, es krim, homogenisasi susu, dan lain-lain. 4. Pengadon. Digunakan untuk mencampur bahan-bahan padat dengan bahan cair, membentuk campuran yang sangat kental, kenyal, dan ulet, misalnya adonan mie atau adonan roti. Alat pengadon bekerja dengan cara memotong atau menyobek atau menarik, menekan, dan membalik. Contoh alat pengadon adalah dough mixer untuk membuat adonan roti. Pemilihan pengaduk pada proses pencampuran ini didasarkan pada tingkat kekentalan pasta atau adonan yang dibuat. 5. Timbangan. Pertama, timbangan dibersihkan dengan lap kering atau kuas. Jika ada kotoran yang melekat, terutama pada bagian skala timbangan, dibersihkan dengan lap basah sampai kotoran hilang. Kemudian dikeringkan dengan lap kering sampai benar-benar bersih dan kering. Lakukan pekerjaan ini dengan sangat hati-hati agar tidak merusak skala timbangan. Kedua, timbangan perlu diuji coba untuk mengetahui apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terakhir, persiapan timbangan disesuaikan dengan SOP. 6. Gelas ukur atau literan. Alat ukur atau literan yang akan digunakan harus mempunyai skala volume yang jelas dan mudah dibaca. Alat ukur harus dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. Alat ukur harus mempunyai skala minimum sesuai dengan syarat ketelitian pengukuran yang diminta. 7. Wadah. Wadah yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih dan kering. Kapasitas wadah harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan ditempatkan di dalamnya. Cara pembersihan dan penempatan wadah disesuaikan dengan persyaratan pembersihan dan penyimpanan wadah tempat kerja. 8. Peralatan lain. Alat angkut, troli, konveyor, dan sebagainya, serta alat pembersih atau sortasi dibersihkan dan disiapkan sesuai dengan persyaratan. Air yang digunakan untuk mencuci peralatan, terutama yang kontak langsung dengan bahan, harus memenuhi persyaratan air minum. Jika tadi kita sudah mengenal berbagai peralatan kerja dalam proses pencampuran, sekarang kita akan mengenal beberapa perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja meliputi sarung tangan, topi atau jaring penutup rambut, masker, sepatu boot, pakaian kerja, format-format data, label, spidol permanen, dan lain-lain harus dipersiapkan sesuai dengan tuntutan persyaratan kerja. Setelah alat dan bahan siap, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembersihan dan sortasi. Pembersihan dalam penanganan bahan hasil pertanian adalah mengeluarkan atau memindahkan benda asing atau kotoran dan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari bahan utama atau produk yang diinginkan. Pembersihan bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada hasil pertanian. Kebersihan sangat mempengaruhi kenampakan. Oleh karena itu, sebelum dipasarkan, hasil pertanian harus dibersihkan dari kotoran-kotoran dan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kotoran pada hasil pertanian sering dianggap sebagai sumber kontaminasi karena kotoran dapat mengandung mikroorganisme yang dapat merusak hasil panen. Sortasi adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik fisik, kadar air, bentuk,
ukuran, berat jenis, tekstur, warna, benda asing atau kotoran, kimia, komposisi bahan, bau dan rasa ketengikan, dan biologis, jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, jumlah mikroba dan daya tumbuh, khususnya pada bahan pertanian berbentuk bijian. Ada dua macam proses sortasi, yaitu sortasi basah dan sortasi kering. Sortasi basah dilakukan pada saat bahan masih segar. Proses ini untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Campuran basah atau semi basah adalah kombinasi dari beberapa bahan dasar dan bahan tambahan yang menyebarkan secara acak bentuk suatu campuran rata. Bahan yang dicampur bisa berupa cair-cair atau cair padat. Proses pencampuran dapat dilakukan dengan cara pengadukan, pendispersian, pengemulsian, dan pengadonan. Pemilihan alat pencampuran didasarkan pada tingkat kekentalan dan sifat campuran. Persiapan pencampuran perlu dilakukan dengan baik dan teliti agar proses pencampuran dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan yang ditetapkan. Persiapan pencampuran meliputi persiapan alat utama dan alat bantu, persiapan bahan, dan persiapan tempat kerja. Bahan-bahan harus dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan produksi. Status bahan diketahui dengan pasti dengan memberi label yang jelas. Kinerja peralatan diperiksa dan disesuaikan dengan persyaratan yang diminta. Peralatan harus siap dioperasikan. Tempat kerja harus bersih, teratur, dan nyaman untuk bekerja. Setiap penyimpangan harus segera ditangani. Jika tidak memungkinkan, penyimpangan harus dicatat dengan jelas dan dilaporkan. Tempat kerja harus bersih, teratur, dan nyaman untuk bekerja. Setiap penyimpangan harus segera ditangani. Jika tidak memungkinkan, penyimpangan harus dicatat dengan jelas dan dilaporkan. Formula atau resep atau komposisi adalah ketentuan tentang jenis dan jumlah dari beberapa bahan yang dibuat campuran atau produk. Jumlah bahan biasanya dinyatakan dalam satuan persen, satuan berat atau kilogram, gram, dan sebagainya, dan satuan volume atau galon, liter, mililiter, dan sebagainya. Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan bahan baku atau ingredient maupun bahan tambahan atau adiktif dapat diidentifikasikan atau diketahui dari resep atau formula campuran yang akan dibuat. Jumlah bahan yang dibutuhkan disesuaikan dengan resep atau formula dan banyaknya produk campuran yang akan dibuat. Dalam mengecek, perlu dipastikan terlebih dahulu spesifikasi bahan yang akan dicampurkan disesuaikan dengan persyaratan produksi yang diminta. Kemudian, bahan yang spesifikasinya menyimpang dicatat dan diberi label. Demikian juga dengan bahan yang memenuhi syarat. Bahan-bahan dasar dibersihkan sesuai dengan prosedur pembersihan yang ditetapkan dan disortasi sesuai dengan spesifikasi bahan yang disyaratkan. Bahan-bahan yang sudah dibersihkan atau disortasi ditempatkan dalam wadah yang ditentukan dan diberi label yang jelas. Dalam proses menimbang bahan, timbangan harus diketahui kapasitas maksimum dan minimumnya. Penimbangan bahan tidak boleh melebihi batas kemampuan timbangan. Jumlah bahan yang ditimbang harus disesuaikan dengan resep atau formula dan kapasitas minimum atau maksimum alat pencampur. Bahan yang ditimbang harus ditempatkan dalam wadah yang bersih dan sudah diketahui beratnya. Tidak boleh ada bahan yang tercecer pada saat penimbangan. Bahan yang tercecer tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam wadah, harus disingkirkan. Bahan yang sudah ditimbang harus diberi label, nama bahan, bobot bahan, kelas mutu, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian, ditempatkan di tempat yang telah ditetapkan. Jangan lupa, kita juga tentu harus menyiapkan tempat kerja.
tempat ruang kerja dipersiapkan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Pada umumnya, tempat kerja harus bersih, teratur, aman, dan nyaman untuk bekerja. Untuk memastikan semua persiapan sudah dilakukan dan tak ada yang terlewat, kita buat checklist persiapan pencampuran. Checklist persiapan pencampuran perlu dibuat untuk memastikan bahwa persiapan pencampuran sudah dilakukan dengan baik dan lengkap. Untuk memastikan semua proses pencampuran berjalan dengan baik, pemantauan proses pencampuran perlu dilakukan. Proses pencampuran dipantau agar mendapatkan hasil yang maksimal, mulai dari persiapan alat, persiapan bahan, dan selama proses. Proses pencampuran bahan pangan kering bertujuan untuk membuat suatu bentuk yang seragam dari beberapa bahan pangan kering. Bahan-bahan yang dicampur umumnya berbentuk tepung-tepungan atau powder, atau biji-bijian atau granula. Prinsip pencampuran didasarkan pada peningkatan pengacakan dan penyebaran dua komponen atau lebih komponen yang mempunyai sifat berbeda. Derajat pencampuran dapat dicirikan dari waktu yang dibutuhkan, keadaan produk atau bahkan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan pencampuran. Keseragaman pencampuran dapat diukur dari sampel yang diambil selama pencampuran. Jika komponen yang dicampur telah terdistribusi secara acak, maka dapat dikatakan proses pencampuran telah berlangsung baik. Salah satu cara pencampuran bahan pangan kering adalah cara quartering. Pencampuran dengan cara quartering pada prinsipnya menumpuk bahan dan membagi menjadi 4 bagian. Kemudian, masing-masing bagian tersebut ditumpuk kembali secara bergantian dan menyilang. Penumpukan dan pembagian dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh campuran yang seragam. Untuk mengetahui campuran sudah seragam atau belum, dilakukan sampling dan menghitung persentase masing-masing bahan campuran. Jika persentase bahan dalam campuran tersebut sama dengan persentase bahan dalam formula atau resep, maka campuran sudah dianggap seragam. Kelebihan cara quartering adalah tidak menggunakan alat listrik atau dapat dikerjakan secara manual dan peralatan sederhana. Tetapi pada pencampuran dalam jumlah yang besar akan memerlukan tenaga yang lebih besar juga. Dikhawatirkan jika tenaga manusia sudah berkurang, maka campuran yang dihasilkan tidak seragam atau perlu waktu yang lebih lama untuk mendapatkan campuran yang seragam. Bahan-bahan sebelum dicampur perlu dipersiapkan sesuai dengan spesifikasi atau syarat produk yang diinginkan. Pada umumnya, persiapan-persiapan meliputi pembersihan, sortasi, grading atau pengkelasan mutu, penimbangan, pelabelan, dan penyimpanan sebelum bahan dicampur. Bahan-bahan yang tidak memenuhi spesifikasi tidak boleh digunakan dalam pencampuran. Skop sebagai alat pencampur dipilih atau dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, ringan, mudah digunakan, dan mudah disimpan. Skop tidak boleh dibuat dari bahan yang mudah hancur atau terkikis. Umumnya skop untuk mencampur bahan pangan dibuat dari pelat stainless steel dengan gagang atau pegangan dari plastik atau kayu yang ringan. Ukuran skop kurang lebih dapat mengangkut bahan sebanyak 2-3 kg. Bahan campuran pertama dituang di atas alas atau lantai yang sudah disanitasi. Bahan campuran kedua dituang di atas tumpukan bahan yang pertama. Bahan campuran berikutnya juga dituang di atas tumpukan sebelumnya. Setelah semua bahan ditumpuk secara curah, tumpukan tersebut diratakan dengan skop atau bilah bambu sampai permukaannya rata. Selanjutnya, tumpukan dibagi menjadi 4 bagian menyilang. 1/4 bagian pertama diambil dengan skop dan diletakkan di atas alas atau lantai di sebelahnya sampai habis. 1/4 bagian kedua yang bersebangan dengan 1/4 bagian pertama diambil dengan skop dan ditumpuk di atas tumpukan 1/4 bagian pertama tadi. Kemudian diikuti dengan penumpukan 1/4 bagian ketiga dan 1/4 bagian keempat. Membentuk satu tumpukan baru.
Selanjutnya, tumpukan diratakan kembali dengan skop atau bilah bambu dan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian-bagian tersebut ditumpuk kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selama proses pencampuran berlangsung, dapat dilakukan sampling untuk mengetahui tingkat keseragaman campuran. Proses pencampuran dihentikan jika hasil pencampuran atau sampling telah seragam. Pencampuran dengan cara quartering biasa digunakan untuk mencampur bahan kering yang berbentuk biji-bijian atau tepung. Misalnya pencampuran beras kepala dengan beras patah atau menir, mencampur gabah, jagung beras dan bekatul pada pembuatan pakan ternak, mencampur beras, jagung beras dan tepung kedelai pada pembuatan ciki dan sebagainya. Untuk mendapatkan derajat pencampuran yang tinggi dan waktu pencampuran yang singkat, bahan-bahan padat yang akan dicampur hendaknya mempunyai ukuran partikel yang kecil, dapat ditaburkan dan dapat digulirkan sehingga bergerak secara turbulen. Aglomerat besar yang mungkin ada dapat dikecilkan pada saat pencampuran atau sebelumnya. Jika suatu bahan dalam jumlah yang sedikit akan dicampurkan dengan bahan lain dalam jumlah besar, dianjurkan untuk melakukan pencampuran pendahuluan antara bahan yang sedikit dengan sebagian bahan yang banyak. Di tahap akhir kita akan mempelajari tentang penghentian proses pencampuran. Prosedur penghentian. Prosedur penghentian atau pencampuran bahan basah atau semi basah dihentikan apabila hasil pekerjaan telah dicapai sesuai dengan harapan atau homogen, kental, plastis, dan elastis atau liat. Alat dan perlengkapan atau manual atau mesin dicuci atau dibersihkan dan disimpan pada tempatnya. Proses dihentikan sesuai prosedur. Pencampuran dihentikan setelah diperoleh campuran yang merata atau homogen. Alat, perlengkapan, dan tempat kerja yang sudah digunakan dibersihkan, kemudian simpan kembali peralatan yang digunakan di tempat semula. Sekarang kita sudah mengenal dua proses yang berbeda antara pencampuran bahan kering, semi basah, dan basah. Ketepatan takaran, komposisi, dan pemilihan bahan jadi faktor penting dalam proses pengolahan ikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengoperasian proses produksi pengolahan ikan. Terima kasih, sampai jumpa.